Alhamdulillah kita sudah berbagi dengan anak-anak yatim, dan perlu diketahui Turul Hitam Putih ketika nyantunin yatim tidak pernah dititipkan langsung. Silakan duduk. Alhamdulillah. Punten Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak yatim yang ada di sini nanti kalau lulus SD pengen dibiayain sama Turul Hitam Putih, silakan menghubungi sekretariat kami. Bisa melalui untuk tempel, bisa melalui Bapak Tarwendi atau Bapak RT, dengan catatan tinggal di pesantren, nggak boleh tinggal di rumah. Insya Allah kami akan biayai sampai dia lulus SMP. Nanti langkah selanjutnya kalau SMK kita lewat lomba dai-dayah. Alhamdulillah Turul Hitam Putih tidak hanya peduli yatim, kita peduli pendidikan juga. Ini masih ada sisa ya. Kita sudah bagikan per anak berapa tadi? 45. Alhamdulillah. Saya nggak tahu sisanya berapa. Saya minta ya, dengan niat ilah mau turut peduli yatim nggak? Mau turut peduli nggak? Mau turut peduli nggak, saya tanya? Mau turut peduli dengan perjuangan Turul Hitam Putih? Mau. Alhamdulillah kalau untuk keluarga, untuk operasional, untuk yang lain-lain kami dari kaset, dari PCD. Tapi kalau untuk peduli pendidikan, untuk peduli yatim, kami dari seperti ini, termasuk kepedulian jamaah. Untuk itu 10 orang yang tadi ke depan. 10 orang yang tadi mana tadi? Yang sudah saya tunjuk. Kita sambil break. Siapa yang udah punya kupon jalan santai? Coba kuponnya perhatikan. Punya kupon nggak? Siap-siap sambil nunggu. Silakan nak sini. Ini kelilingin ke jamaah. Jadi ini sifatnya tidak memaksa. Bapak, ibu, pemuda, pemudi sedekah untuk diri sendiri, bukan untuk saya. Coba keliling mencar yang rata, ya. Silakan. Ayo satu orang satu. Yang 10 orang tadi mana? Yang 30 udah, yang 7 aja. Yang itu bawa sini lagi. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita akan masukkan ke kantong peduli, sisanya nggak tahu berapa. Silakan idirin ke jemaah. Idirin ke jemaah. Mencar, jangan ngumpul. Siap-siap yang udah punya kupon. Saya akan ambil sambil nunggu. Mencar ya Neng ya, jangan ngumpul. Ada yang ke sini, ada yang ke belakang. Perhatikan nomornya supaya nanti kita fokus dengan materi, nggak kecampur-campur. Perhatikan yang udah punya kupon, tolong bantu MC untuk membacakan ini. Silakan diiderin jamaah yang mau peduli. Bukan yang mau ikut sedekah, isi kantong peduli, silakan. Jangan kuponnya dimasukin di situ, nanti nggak ketahuan. Terus nang, muter nang kabeh nang, sing hadir nang. Gua ikut serta. Yang mau ikut peduli dengan perjuangan Turul Hitam Putih, sedekah untuk Bapak Ibu sendiri. Maka. Silakan dibacakan. Saya akan ambil 6 hadiah kupon gratis dari Turul Hitam Putih. 6 dulu, silakan dibacain. 2 0 20 64 2064. Langsung ini cepat. ke depan. Ayo maju. Yang nomornya sama dimohon untuk maju ke depan. 2064. 2064. Cepat. Silakan yang sama nomornya maju ke depan. 2064. Anda boleh? Ya. Sini. Mana terus. 2064. Ya, dilihat 2064 betul. Mau yang mana ya. Bu? Yang ini tapi.
Nih antara ini. Nanti itu. Ini ambil. Ya. Cepat. 2064 ya. Kopek. Cepat Bu. Ya Bu. Ya. Nah, Udah, Selanjutnya selanjutnya. cepat aja, Ya. nggak usah selanjutnya nomor. 1599 1599. 1599. 1599. Silakan yang nomornya. 1599. Ya. Ibu Kantong peduli jalani terus A, teteh sampai 1599. belakang. Terus. Milih D iki. Oh yang ini yang di atas kardus mau yang Kin. mana? Kin dan D. Ayo milih. Cepat. Cepat. Ya wis kun. D. Ya wis. Alhamdulillah. Ya wis. Ayo lanjut. 1600. 1600. 1600. 1600. Benar. Iya, milih D si pengen. Ayo, Silakan milih. Abang. Abang. 1753. Oh, dua itu. 1753. 1753. Sekali lagi. Silakan yang sama nomornya dimohon untuk maju ke depan. 1753. Untuk mengambil hadiah. Kalau nggak ada gugur aja. 1753. Cepat. Sekali lagi 1753. Gugur nih. Masih ada? Ada, cepat. Yang jauh gini. Ayo, Ntar dulu ya, Kang. cepat. 1753. Tolong yang 7 orang 1753. Silakan jalan ambil. terus sampai ke belakang. Nih, yang kecil, rata. kecil. Tuh, yang kecil. Tuh, mana? Satu saja. Udah. Iya, ya wes. Lanjut. 0438. 0438. 0438. Silakan yang nomornya sama dimohon untuk maju ke depan. 0438. Ayo. 0438. Sekali lagi supaya cepat. 0438. Kalau nggak ada gugur nih. Gugur. Gugur. Nanti yang Udah. kupon tidak berangkat. Gugur. Lanjut. 2065. 2065. 2065. 2065. Anak. 2065 betul. Iya, ayo milih D. Abang D. Ayo. Cepat. Udah Ya, jangan milih. lama-lama Bu, cepat Bu, udah habis. Ya udah, lanjut. Silakan perhatikan 0997. 0997. Tiga kali nggak ke depan gugur. 97. 0997. Satu kali lagi. 0997. Ada. Ya, cepat. Mana? Milih. 1010. 0997. Ya, 09 betul. Ya, lanjut. 2304. 2304. 2304. 2304 cepat satu kali lagi. 2304. Ayo. Gak ada? Udah. Agus lagi. 2499. 2499. 2499. Kali lagi 2499. Ada? Gugur lagi. 3 kali gugur nanti 3 akan kali. saya Ayo, kasih di lanjut. terakhir. 1586. 1586. 1586. 6. 1586. Sekali lagi. Cepetan, sudah malam. Ayo. Oh, gugur. Terus. 0684. 0684. 0684. Sekali lagi. 0684. Gugur lagi. 0963. Ada ya, silakan. 0684. Bapak Situt. Apa? 684. Apa? 0684. Ambil, pilih D. Ayo, dua lagi. 0963. 0963. 0963. Sekali lagi. 0963.
93. Kosong Kalau lagi. tidak ada gugur. Gugur. Tulis di kertas kasih. Ah? Anak? Kosong? 063 ika dibet mana? Udah. Udah, itu ada. Oh ya. Nah, Ada oke, cici. udah? Udah. Cukup. Weh, Silakan cukup. duduk kembali. Siapa yang mau handphone? Siapa yang mau handphone angkat tangan? Tunggu pengajian sampai selesai. Silakan duduk kembali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Mengapa saya memilih Islam? Suatu kali senior kami mengatakan, Dr. Suradi dalam tulisannya mengatakan kalau orang Islam katanya wa idza batostum jabbarin, dan jika kau membalaslah dengan kejam. Timbul suatu pertanyaan di dalam hati saya, kok ada suatu agama mengajarkan hal demikian? Ternyata ketika saya kaji Rasulullah, kalau saya masuk Islam karena orang Islamnya, saya sangat kecewa sekali. Pengen gak dapat syafaat dari Rasulullah? Pengen gak dapat pertolongan dari Rasulullah? Kenapa saya sebutkan Rasulullah kok masih banyak umat Islam yang diam 1000 bahasa? Dulu ketika saya masih aktif sebagai penginjil pun saya berpikir demikian, bagaimana umat Nabi Muhammad mau diselamatkan, sedangkan keselamatan nabinya masih didoakan oleh umatnya. Ternyata ketika saya kaji, ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar mengatakan amin sampai 3 kali, amin amin amin. Sa'ad bin Mu'az, maksud saya Mu'az bin Jabar saat itu bertanya, ya Rasulullah, apa hikmahmu mengatakan amin sampai 3 kali? Ternyata malaikat Jibril berkata demikian, barang siapa di sisinya disebut nama Nabi Muhammad, orang tersebut tidak bersolawat, lalu saat itu orang itu mati, maka orang tersebut akan masuk neraka. Sehingga malaikat Jibril berdoa, mudah-mudahan dia dijauhkan dari neraka, dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Apa kabar menggembirakan yang sampaikan saat itu? Wa man shalla 'alaika sholaitu alaihi, wa man salama 'alaika salamtu alaihi. Wa man, dan barang siapa sholat bersolawat 'alaika kepada engkau Muhammad, sholaitu alaihi, aku akan bersolawat kepadanya. Wa man, dan barang siapa salam mengucap salam 'alaika kepada engkau Muhammad, salamtu alaihi, aku akan mengucap salam kepadanya. Ternyata solawat dan salam kembali kepada orang yang membaca solawat. Bahkan dalam Sahih Rotib ada keterangan, barang siapa yang dengan tulus ikhlas minimal 10 kali dalam sehari membaca sholawat dengan hati yang tulus ikhlas karena cinta kepada Rasulullah, malaikat Jibril akan menuntun ke si pembaca sholawat ini ketika menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Bahkan yang dilakukan malaikat Mikail akan sujud minta pengampunan kepada Rasulullah, kepada Allah, minta pengampunan kepada orang yang baca sholawat ini. Dan malaikat Mikail tidak akan bangun dari sujudnya sebelum Allah mengampuni dosa si pembaca sholawat. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat Israfil? Malaikat Israfil akan mengambilkan air di telaga Rasulullah dan meminumkannya kepada orang yang membaca sholawat. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat Israel? Maka Israel akan mencabut nyawa si pembaca sholawat ini selembut mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga warga Tempel Wetan Kulon, khususnya umumnya sekelilingnya, mulai detik ini cinta sholawat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa yang membuat saya memilih Islam? Ternyata ketika saya kaji, ketika senior kami mengatakan bahwa ketika kita disakiti orang harus membalas yang lebih menyakiti, ternyata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerapkan demikian kepada umatnya. Apa yang diterapkan? La yakmulu imanul abdi hatta yuhibba li sa'iri nas ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai semua orang sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ternyata begitu indahnya Islam. Islam adalah agama damai, Islam adalah agama kasih sayang, dan Islam bukan agama kekerasan. Setuju? Gereja yang sudah berdiri, yang sudah ada izinnya tidak boleh diganggu.
Karena Islam tidak mengajarkan mengganggu ibadah orang lain. Lalu bagaimana kalau ada gereja yang dibangun tanpa izin? Tanpa izin dengan masyarakat. Apalagi sampai gereja berdiri di tempel. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Ya? Jangan main hakim sendiri. Di sini ada RT, RW, lurah, kuwu, ada muspika, camat, koramil, polsek. Kalau ada gereja yang dibangun tanpa izin, apalagi sampai berdiri ditempel dengan strategi dengan kelicikannya, jangan main hakim sendiri, saya ingatkan. Ke muspika dulu, jangan main bakar dulu. Nanti bukan solusi yang kita dapat, tapi menyiksa diri. Nanti jatuhnya 351 170 KUHP. Kalau harusnya koordinasi dulu dengan muspika. Kalau sekali aspirasi masyarakat, ada gereja dibangun di sini tanpa izin, tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku di negara kita, sekali kita ke muspika didiemin, 2 kali dicuekin, 3 kali enggak dianggap, tidak ada pilihan lain, rubuhkan saja gereja tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengapa saya memilih Islam? Mengapa saya tinggalkan kitab Injil yang selama ini saya anggap sebagai kitab kebenaran dan dapat menyelamatkan kehidupan manusia? Ternyata di dalam kitab Injil ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ternyata Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nanti kalau ada para misionaris dan penginjil dengan strateginya pembagian sembako, pendidikan gratis, pengobatan gratis, masyarakat sini suruh mengaminkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, beri pertanyaan kepada mereka. Di mana di dalam kitab kamu pasal dan ayatnya yang Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Saya yakin mereka tidak akan bisa menjawab, karena di dalam kitab ini Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Siap enggak? Siap? Neng, Bu, siap? Nah, kalau siap bagaimana kalau mereka berbalik bertanya kepada kita sebagai umat muslim? Lalu di Al-Quran dalam surat apa, ayat berapa yang Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Lalu apa yang mesti kita lakukan sekarang? Apa jawaban kita? Bu, Teh, Neng, apa jawaban kita sekarang? Nih, saya kasih tahu. Ketika kita tanya nggak bisa menunjukin pasal dan ayatnya di dalam kitabnya yang Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dia balik bertanya sama kita harus siap jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah, dan para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan menyatakan yang demikian, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Amin. Amin, Bu. Amin. Amin, Neng. Kalau amin surat apa? Surat apa? Ali Imran. Ayat berapa? Ayat berapa? Bu? Bu? Neng? Ayat berapa? Kalau lagunya Rosa yang sangat terkenal, ayat-ayat apa? Bu, apa langsung ayat-ayat cinta. Ali Imran ayat 18. Kenapa saya tinggalkan kitab suci ini? Kenapa saya tinggalkan kitab suci bagi orang Kristen, bagi saya dulu? Kenapa saya tinggalkan kitab Injil ini? Pantas enggak kalau di dalam ya, namanya kitab suci ada kalimat bunyinya seperti ini. Amsal pasal 31 ayat 6 dan 7.
berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Mungkin dikira saya ngarang-ngarang, saya minta pemuda satu orang ke sini. Sini. Yang bisa baca, tolong cepat. Nanti dikira saya mengada-ngada, perlu pembuktian, betul nggak? Satu orang sini, silakan. Ya. Dalam Amsal pasal 31 ayat 6 dan 7 yang ini yang di dalam, tolong bacain. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Jadi orang yang lagi susah hati karena dengan kemiskinannya, supaya dia lupa dengan sakitnya, di dalam kitab Injil dianjurkan untuk diberikan minuman keras. Apa pantas ini dinamakan kitab suci? Makanya saya tinggalkan dan saya beralih mengimani Al-Quran. Sementara di Al-Quran yang ada, ketentuan yang ada di Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 90, Homer adalah perbuatan Jadi kalau ada pemuda tempel wetan, tempel kulon yang masih suka minum Homer, namanya, maaf pemuda, Abi nggak berani ngomong gitu, yang ngomong orang tuanya sendiri. Nah kalau anaknya setan, orang tuanya iblis. Jangan salahin anaknya ngomong gitu, karena maknya yang ngomong gitu juga. Betul apa betul pemuda? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau dilanjutkan? Lanjutkan beda Injil Quran ya. Mau sampai jam berapa? Materinya aja belum. Mau dilanjut? Tolong yang 7 orang tadi ke depan. Yang 7 orang tadi silakan ke depan. Yang 7 orang tadi matiin aja Kang. Itu yang 7 orang tadi mana? Yang 7 orang tadi silakan ke depan. Udah di situ aja, di situ nanti. Silakan. Saya minta 2 wanita untuk bawa ini. Mengingat waktu sudah malam, kalau saya kupas makan waktu, silakan miliki PCD Bedah Injil dan Al-Quran Rp20.000. Dengan membeli ini berarti sudah berilmu, bersedekah dan berhadiah. Hadiahnya ada di depan. Mudah-mudahan keberuntungan ada di jemaah semua. Tapi untuk yang paket ini ada 50. Ini yang satu Bedah Injil, yang satunya kisah nyata seorang penginjil mencari Allah. Ini perjalanan Abi dari masih Kristen. Perjalanan Abi masih Kristen, Abi belajar Islamnya bagaimana, Abi baca syahadat. Alhamdulillah istri saya juga udah ikut masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, uminya saya kasih waktu 3 bulan, dedek nggak ikut kakak masuk Islam, kita nggak bisa bersatu lagi dalam rumah tangga. 3 minggu kemudian istri saya telepon menyusul minta dibacakan syahadat. Alhamdulillah di sini ada semua dan ada tablik akbarnya. Tapi ini hanya terbatas, dia cuma sedikit. Hanya 18. Hanya untuk 18 orang yang bisa kesempatan memiliki kisah nyata perjalanan Abi dan Umi masuk Islam. Hanya 18 orang, siapa yang duluan. Dan yang udah memiliki ini diberi kesempatan untuk ikut deal or no deal di hitam putih. Di situ ada handphone, ada DVD, ada uang tunai. Silakan. Nanti akan saya tunjuk yang udah punya ini. Saya minta 2 orang. 2 orang kamu iderin ini, khusus 2 orang. Atau kamu sendiri aja? Ya, enteng kan? Nah, silakan ke depan, yang lain ke depan. Itu 50 ya, Neng? Jadi sistemnya gini, Neng. Uangnya dulu terima baru kasih kaset. Jadi nggak hilang. Sering kejadian gitu, kasetnya dulu dikasih 50, ada 2. Ada 2. Itu 50 khusus yang di kantong itu. Nah, yang lain ke sini, yang 6.
Udah Kiai, biar gerak. Ya, itu 50. Yang pengen yang paket ada kisah nyata Abi itu sama Neng yang kaos hijau. Nah, untuk khusus bedah Injil dan Al-Qur'an ini hanya 20.000, berilmu bersedekah berhadiah. Silakan ambil. Kaos hijau 30, Ya. 50.000. Yang dua hanya 18 sedianya. Siapa yang duluan? Nah, ini sebarin ke sana. Sistemnya uangnya dulu ambil baru kasih kaset. Dan nggak boleh ditukar. Ya, begitu udah diterima nggak boleh tuker ya. Masing-masing bawa berapa gitu. Nanti kalau kurang ambil lagi. Sing seket itu Irmas perempuan yang baju hijau, kaos hijau. Nah, yang pengen yang paket ada kisah nyata perjalanan Abi di kaos hijau, nanti diberi kesempatan 2 orang untuk ikut deal or no deal, tapi Abi tunjuk siapa orangnya. Bukan di jurnal sudah apa tulis. Silakan. Dan dapatkan door prize-nya yang ada di depan. Mudah-mudahan kalau ini kaset persediaan habis, saya yakin banyak hadiah yang akan keluar. Aku 60 ya. Yang bedah Injil single 20. Yang 50. Yang 50 itu cepat. Cuma 18 loh, waktunya habis. Yang kaos hijau yang 50. Kaos hijau. Yang lainnya 20 ya, Abi ya. Iya, yang single 20. Coba kalau sudah habis, Punten, yang sudah habis, kalau udah habis kaos hijau tolong kasih kode karena saya mau ambil 2 orang untuk ikut kuis deal or no deal Turigi Hitam Putih. Yang kaos hijau yang 50 cepat kalau sudah habis. Kalau sudah habis kasih kode, Abi mau tunjuk 2 orang untuk ke depan memberi kesempatan mendapatkan hadiah yang ada di depan dengan melalui kuis deal or no deal Turigi Hitam Putih. Anak sing pentel saya ketemu beli, anak beli kan? Kaset saya ketemu anak beli. Anak, wes mesti J. Ya wes. Coba yang kaos hijau udah habis belum? Masih ada berapa? Saya mau tunjuk 2 orang, cepat. Hijau, saya kata hijau. Kelingin terus nih. Hanya 18 paket. Sudah belum? Sing saya kata. Ya, gerak cepat ke belakang. Sing saya 20.000 berilmu bersedekah berhadiah. Yang paket masih sing saya. Coba yang udah punya kaset yang harga yang paket. Tangannya gini, tunjukin yang kasetnya 2, yang 50.000. Yang 50. Terus habiskan. Cepat Neng, saya mau tunjuk. Masih beli nih kan ya, wong wadon sing 50, masih ana beli. Ngacung sing pengen sekat. Bira si J. Sebelah kiri Pak, ada Pak, sebelah kiri. Pengen si J. Sebelumnya saya mau tanya, siap nggak nih pengajian sampai jam 1? Siap, karena masih banyak hadiah ini. Coba yang kaos hijau tinggal berapa? Ini duit aja duit. Tinggal berapa yang itu paket? Mana yang kaos hijau yang bawa kaset paket? Ya wes. Sing saket masih. Tinggal berapa Neng? Yang 50 Mas. Hijau itu hanya 18 piece, nggak ada lagi. Itu kisah nyata perjalanan Abi belajar Islam, Abi baca sadat, Umi baca sadat, ada anak-anak Abi dan ada tablik akbarnya di situ. Silakan, sudah berapa orang? Saya akan ambil, coba ibu-ibu yang semangat. Coba teriak, udah belum? Sudah habis belum? Tinggal berapa? Belum. Ada lagi nggak? Saya mau pilih nih, cepat. Yang apa? Saya mau pilih. Oh, kembaliannya di mana? Ayo, yang 50 masih. Yang di belakang yang 50 masih. Coba bapak-bapaknya dulu. Yang punya kaset angkat gini semua. Angkat. Teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba teriak, saya pengen tahu. Mana semangatnya coba. Siap sampai jam 1. Coba siap. Siap sampai jam 1. Siap. Coba semangatnya coba. Siap sampai jam 1. Siap.
Tuh, yang di belakang tuh, yang diri gini, sini. Nah, sekarang ibu-ibu, siap sampai jam 1. Yang punya kaset paket aja, yang isinya 2. Siap sampai jam 1. Siap. Sini Bu. Maju. Gong Loro maju. Uus. Naik ke panggung. Ayo pira jatuh. Ngono. Yakin dengan enggak apa-apa, ngono. Sini naik dua-duanya. Nah, mau hadiah nggak? Mau. Tapi jawab dulu pertanyaan ini. Dari ibu dulu. Nggak boleh nyontek ya. Yang lainnya diam semua jemaah. Ada 3 kalimat di sini ABC. A, anak yatim dipukul bapaknya. B, bapaknya anak yatim memukul anak yatim. C, anak yatim dan bapaknya saling memukul. Jemaah diam, kalau ngasih tahu batal. Yang mana yang betul? Yang A. Menurut antum mana yang betul? A, anak yatim dipukul bapaknya. B, bapaknya anak yatim memukul anak yatim. C, anak yatim dan bapaknya saling memukul. Menurut akang benar yang mana? Diam, batal nanti. A, B, C, mana yang betul? B. Kata ibu yang betul A, anak yatim dipukul bapaknya. Kata bapak ini yang betul bapaknya anak yatim memukul anak yatim. Sementara yang C, anak yatim dan bapaknya saling memukul. Kata ini A, kata ini B. Saya mau tanya sama jemaah, anak yatim ada bapaknya nggak? Berarti salah semua, nggak ada yang betul. Anak yatim dipukul bapaknya. Yatim ada bapaknya nggak? Kenapa pilihnya A? Bapaknya anak yatim memukul anak yatim. Yatim ada bapaknya nggak? Nggak ada kan? Berarti ini salah semua ya. Betul. Tapi karena sudah peduli, beli kaset paket dan maju, saya beri kesempatan ikut deal or no deal to religi hitam putih. Dari perempuan dulu, ibu mau yang mana? Tolong Pak RT jangan kasih kartu, karena di sini juga ada banyak. Mau yang mana? Ini, mau yang kecil apa yang gede? Suka yang kecil apa suka yang gede? Berarti antum ini. Saya beri tawaran 3 kali, ya. Mau tetap itu atau yang ada di sini, silakan pilih. Dipikirin dulu. Itu apa ini, pilih. Silakan. Sekali lagi. Mau itu atau yang ada di sini? Cepat, itu aja. Deal. Deal. Bagaimana kalau itu yang ada di situ saya beli dengan Rp50.000? Kalau ibu mau uang, isinya punya tu religi, tapi kalau ibu tetap mau isinya, ini kembali ke tu religi. Mau itu apa ini? Itu, sekali lagi, benar? Kalau saya kasih 50.000 sama ini, apa pilih isinya itu? Tetap itu. Deal, saksikan, milik tu religi hitam putih kembali. Antum mau itu apa yang ada di sini? Yang tengah. Benar, udah dipikir matang-matang. 2 kali lagi. Ini apa yang ada di sini? Yang tengah tetap. Sekali lagi, itu apa yang di tengah? Tetap yang di tengah. Feelingnya kuat ya. Bagaimana kalau yang di tengah saya beli dengan 50.000? Pilih ini apa ini? Tetap yang tengah. Nih, pegang, pegang. Bagaimana kalau 50.000 plus ini saya beli? Pilih ini, isi ini sama uang 50.000 apa tetap ini? Terakhir. Tetap tengah. Baik, ini kembali ke religi.
Kita akan saksikan bersama-sama uang ditolak sama ibu. Ya. Silakan. Sini. Uang ditolak, kotak ditolak. Ibu minta apa tadi? Dia lebih baik milih uang 5.000 rupiah. Ini punya antum ya, pegang, diemin aja jangan bergerak. Saya kasih uang 50.000 ditolak, sama ini ditolak, betul. Kita buka isinya apa? DVD player ditolak sama uang 50. Saya apa adanya, kalau dia kenceng saya sampai tawarin kotak isi ini sama uang 50. Tuh DVD-nya tuh. Sekarang silakan buka biar jemaah tahu bawa pulang isinya apa. Saya udah baik lu ya, kasih DVD sama uang. Buka. Buka tat. Di sini apa tat? Dibuka. Rasanya gitu. HP. Kasih tahu ke jemaah. Apa Kasih isinya? tahu. Kasihan deh lu, kasihan deh lu, kasihan deh lu. Dikasih HP mau uang nggak mau apa? DVD. Nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Selamat. Mangga ibu silakan. Ya. Emang miliknya di situ ya Pak Kuwu ya, betul? Dikasih uang 50 sama DVD player ditolak, mendingan pilih teh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, nanti hadiah dari PCD akan di penutup ya. Kita langsung ke materi, setuju? Setuju? Baik, kita akan buka yang saya sampaikan tadi. Kita menghadapi tahun baru, dari tahun lama ke tahun berarti kita hijrah dari yang lama ke yang dalam hadis Arba'in Imam Nawawi ada keterangan wal muhajiru man hajarasu, dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kejelekan. Saya ingin beri pembekalan singkatnya saja ya, mengingat sudah malam. Setuju? Inti-intinya saja boleh? Baik, saya ingin beri pembekalan. Kalau pengen desa Tempel ini berdiri dengan kokoh, masyarakat sini baik kiainya, ustadznya, kuwunya, wanitanya, orang kayanya, duafanya harus hijrah secara hakikat. Siap meninggalkan kejelekan. Kuncinya dari mana? Mari kita bersama-sama membaca yang tersurat dan yang tersirat. Yang merasa punya jari 5 angkat tangannya. Yang jarinya 5. Kalau enggak angkat tangan berarti 4 atau 6 jarinya. Yang pertama, kalau pengen desa Tempel ini berdiri dengan kokoh, yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama ada di jari mana? Kenapa ulama, kiai, ustadz adanya di jari jempol? Ya, nanti dijelasin. Yang kedua, bi'adlil umaro, dengan adilnya pemimpin. Kenapa pemimpin adanya di jari telunjuk? Pemimpin biasanya bisanya nyuruh doang, RT, RW, kuwu, lurah, nyuruh warganya kerja bakti, RT, RW, kuwu, lurah, kuwunya sendiri nggak megang sapu. Betul apa betul? Insya Allah enggak ya Pak ya. Yang ketiga, ini yang berapa sudah? Kedua. Tapi sebelum kesini saya mau ke jari yang lain dulu. Yang ketiga dulu apa tadi? Kedua, adilnya pemimpin. Yang ketiga, bisa ghawatil agniya. Dan yang ketiga, dengan dermawannya orang kaya dari jari mana?
Jari manis. Kenapa orang kaya lambangnya di jari manis? Karena orang pakai perhiasan umumnya di jari manis. Betul apa betul? Ini. Yang keempat, bidu'ail fuqara, dengan doanya kaum fakir adanya di jari mana? Kenapa kaum fakir adanya di kelingking? Biasanya orang dalam hidup bersosial, hidup bertetangga, ketika orang nggak punya, di hidupnya dikecilin, disepelein. Betul apa betul? Tempatnya di mana jari kelingking? Nah. Tapi biar kecil manfaatnya gede. Makanya ada keterangan hal tansurunna bidu'afaikum. Orang kaya tidak akan dapat pertolongan tanpa doanya para du'afa yang ada di desa tempel. Kalau orang kaya yang ditempel pengen dapat pertolongan, peduli dengan du'afa, karena doanya mereka doa orang yang teraniaya saya sangat ijabah. Amin. Sudah berapa ini? 4. Jari jempol siapa? Jari telunjuk, jari manis, jari kelingking. Sekarang jari tengah apa? Itu yang tersurat 4. Kalau yang tersirat ada angkat lagi jarinya semua. Coba yang punya jari 5 angkat tangan. Sekarang jari tengah apa? Jari tengah saya namakan perempuan. Kenapa jari tengah perempuan? Coba perhatikan gini semua lagi. Perhatikan dari 5 jari ini, jari mana yang lebih daripada jari yang lain? Berarti wanita memiliki apa kelebihan seorang wanita, Bu? Kalau melahirkan itu harus sunatullah. Kalau laki-laki melahirkan Nabi yatim berapa bulan? Apa kelebihan seorang wanita, Pak, yang di belakang? Mau dijelasin? Kalau seorang wanita tidak tahu kelebihannya, tidak menutup kemungkinan kelebihannya akan menjadi kekurangan. Apa kelebihan seorang wanita? Kelebihan seorang wanita adalah bisa mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Betul apa betul, Pak? Apanya yang betul? Betul apa betul, Bu? Apanya yang betul? Betul apa betul, A? Betul nggak? Apanya yang betul? Nanti akan saya jelaskan. Baik, akan kita kupas satu persatu. Kalau pengen desa tempel ini berdiri dengan kokoh, ulama, kiai, ustadz di dalamnya harus hijrah secara hakikat. Harus meninggalkan kejelekan. Kalau selama ini para kiai antara blok tempel Kulon sama Wetan enggak akur, mulai detik ini hijrah secara hakikat, tinggalkan kejelekan, ganti dengan kebagusan, kembali ke kalimat wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tasfimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103, berpegang dengan teguh dengan tali Allah dan jangan saling bertentangan. Kalau para kiai ustadz yang ada tempel Kulon dan Wetan selama ini bertentangan, mulai saat ini hijrah secara hakikat. Kalau pengen desa tempel ini berdiri dengan kokoh. Ada keterangan Al-Anfal ayat 46, kalau kiai ustadznya sudah nggak mau bersatu, bagaimana dengan jamaahnya? Nih, saya contohkan. Di tempel Wetan ada berapa kiai? Ada berapa? Di tempel Kulon ada berapa? Anggap aja ini digabungin. Kalau kiai teh ustadz yang di tempel Wetan bersatu seperti ini, insya Allah akan kokoh seperti ini. Ada kekuatan. Dalam surat Al-Anfal 46 ada keterangan kalau bercerai-berai tidak akan ada kekuatan. Nah, kalau kiai sama ustadz yang ada tempel Kulon dan tempel Wetan bertentangan, ya, desa boleh dimekarkan, desa boleh terbagi dua, tapi kebersatuan tetap dipelihara. Benar dulu pemekaran, ya. Nah, kalau masing-masing seperti ini ada kekuatan nggak? Gitu. Ada nggak? Nah, kalau kiai ustadz yang ada di tempel Kulon dan tempel Wetan nggak mau bersatu, jemaahnya bahkan bersatu. Kemana jemaahnya? Kabur semua, bingung yang saya mau panutannya yang mana. Ustadz itu guru digugu dan nah, kalau ustadznya yang pada nggak mau akur gimana jamaahnya? Betul apa betul? Pemuda tempel, mana suaranya? Pemuda tempel,
tempel wetan dulu, suaranya mana pemuda? Coba tempel wetan dulu. Bukan adek, bukan. Pemuda, suaranya mana tempel wetan? Kompak. Tempel kulon, kompak nggak, mana suaranya? Ketika pemuda, maaf, tolong para kiai dan ustadz yang ada di tempel, pemuda tidak cukup disindir terus lewat pengajian. Pemuda harus dirangkul. Kalau pemuda disindir terus, jangan harap pemuda mau jadi anggota IRMAS, jangan harap pemuda mau ke masjid, jangan harap pemuda mau ke musola, jangan harap pemuda mau ke majelis. Tolong kiai ustadz jangan pandang pemuda dengan sebelah mata. Sekalipun sekarang tukang mabok lagi nongkrong main gitar di pos ronda nyanyi, lain dulu, lain sekarang, misalnya kan. Punten, sekalipun main gaplek, mabuk main gitar, bagaimana nih pemuda ketika kiai ustadz yang ada di tempel lewat kalian, depan kalian, matiin lampu bawa kendaraan, permisi, permisi enggak nih? Ya, permisi enggak? Jangan pandang pemuda dengan sebelah mata. Hidayah itu urusan Allah. Kalau pemuda yang sekarang tukang mabuk dikasih hidayah sama Allah, dipakai Allah yang luar biasa. Pemuda harus dirangkul. Jangan mentang-mentang pakai sorban, pakai jubah, pakai peci putih, pakai bawahnya Vespa. Mending Vespa yang baru, Vespa butut lagi. Tek, lihat pemuda lagi mabuk. Ingat Imam Barsiso di akhir hidupnya 3 dosa besar yang dilakukan. Mabuk, zina, bunuh. Betul apa betul? Jadi jangan pandang pemuda dengan sebelah mata. Insya Allah terlalu. Insya Allah, mari kiai, ustadz, kita hijrah secara hakikat. Kalau pengen tempel ini berdiri, kalau selama ini tidak akur, tidak mau bersatu, mulai sekarang akur. Amin. Yang kedua, jari apa tadi? Telun, pemimpin yang berbicara seorang pemimpin di dalam kuunya hadir. Mana kuunya? Kuu tempel kulon mana? Kuu tempel wetan mana? Diri. Kuu tempel kulon? Tempel kulon kuunya mana? Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Punten. Biasanya orang kalau mau nyalon kubu, ya, nggak diundang ke pengajian aja suka minta waktu nggak sama ketua majelis. Pengen silaturahmi ke jemaah majelis taklim. Betul apa betul? Waktu dulu, waktu belum nyalon rajin, waktu lagi nyalon belum kepilih kubu, rajin nggak nih yang dua ini ke pengajian? Rajin. Lalu bagaimana setelah jadi tetap nggak eksis di pengajian? Nah kalau waktu nyalon rajin ke pengajian, begitu udah dipilih tapi tidak rajin menghadiri pengajian, nanti kalau nyalon jangan dipilih lagi sebagai kubu. Tapi kalau waktu nyalon rajin, begitu udah jadi tetap eksis di undang pengajian, hadir minimal, ya namanya kubu kan ada kesibukan ya Pak ya, berhalangan minimal ada wakil, tapi kalau sering gak hadirnya daripada hadirnya jangan dipilih lagi. Tapi kalau lebih sering hadirnya daripada tidak hadirnya, pilih lagi nanti kalau nyalon go. Silakan Pak, terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lanjut. Lanjut. Siap. Capek gak? Ngantuk gak? Saya yang capek dan ngantuk. Serak gak? Saya yang serak. Berbicara seorang pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam rumah tangga siapa Bu? Siapa Bu? Siapa yang pengen punya suami yang adil? Angkat tangan ibu-ibu. Ibu-ibu yang pengen punya suami adil. Dan bapak-bapak yang siap untuk adil sebagai suami, angkat tangan. Bu, pengen punya suami adil? Madu di tangan kananku,
racun di tangan kiriku. Pilih yang mana? Pilih madu racun? Pengen suami adil, pilih madu apa racun? Pilih madu. Sebulan berapa hari ibu? 30 hari. Bagaimana kalau 15 hari di madu ibu, 15 hari di ibu, 15 hari di madunya ibu? Pengen nggak adil? Katanya pengen adil. Siapa adil? Siap. Ada istrinya nggak berani. Islam memperbolehkan 1, 2, 3, 4 kalau mampu adil. Di sini ada nggak suami yang punya istri lebih dari 1? Jangan disebutin namanya, ada nggak? Nah kalau punya istri lebih dari 1, yang jadi pertanyaan sunnah atau nafsu? Kadang alasannya sunnah, sementara syariat Islamnya tidak dijalani. Dalam kitab Bulughul Maram ada keterangan kalau istri mudanya janda waktunya hanya 3 hari. Tuh Pak RT ingat. Kalau istri mudanya perawan hanya seminggu. Pulang ke yang tua musyawarah atur giliran. Ini mah kadang-kadang tentang yang muda lebih semok, lebih pulang, lebih legit 2-3 bulan baru pulang ke yang tua. Sunnah apa nafsu? Tuh ini masalah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bu, di sini ada suami istri yang hadir, suaminya lebih pendek dari istrinya, saya mau kasih hadiah. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Suaminya segini, istrinya segini. Ayo Bu, jangan malu-malu. Akan dapat hadiah. Cepat. Suaminya lebih pendek dari istrinya, mau dikasih hadiah sama Abi Yatim. Ayo Pepen, jangan malu-malu ah. Cepat, waktunya udah malam, mohon kerjasamanya. Mancing TV terus saya Kang Pepen. Yang suaminya lebih pendek dari istrinya mau dikasih hadiah. 1 pasang suami istri aja, nggak boleh lebih. Silakan. Ada nggak yang mau ke depan? Ada nggak? Udah malam. Saya hitung mana? Kalau gitu saya tunjuk. Coba itu yang lagi duduk, yang pakai peci putih hijau, istrinya hadir nggak? Silakan ke depan. Pepen maju Pepen. Tidak apa-apa Kang Pepen, oleh ganjaran. Khoslatan illa syabdulu min humal imanu bila wa nafulil muslimin, dalam kitab Masolibat ada keterangan. Maju. Memberi manfaat dengan ucapan, harta, kuasa atau dengan tenaga. Istrinya mana? Istrinya sekalian. Mau dikasih hadiah 2. Ayo mama, mancing mama. Cepat. Sini. Benar nggak tinggi istrinya? Ini cepat. Sini mau dikasih hadiah. Sini Kang. Ayo teriak semua. Maju. Pengantin baru. Pecinya lepas. Tinggian mana? Tinggian mana? Lihat dari tinggian siapa coba. Boleh nggak? Anggap aja ini lebih pendek ya. Setuju? Karena ini polling masyarakat jamaah. Teh. Suami di dalam rumah tangga adalah pemimpin. Masyarakat menilai jamaah suami teteh lebih pendek dari teteh. Ya. Tolong jangan nyepelin sama suami sekalipun suami kita pendek. Ini mengingatkan sama yang lain semua. Kenapa kita nggak boleh nyepelekan suami kita sekalipun suami kita lebih pendek? Kenapa?
Mana mic kasih? Ya, coba. Ya, kenapa nggak boleh menyepelekan suami sekalipun suami lebih pendek? Jawab deh. Saya mau kasih hadiah. Kenapa? Jawab pakai mic, biar jemaah dengar. Jawab aja, ayo. Udah teh, udah. Iya. Suami harus dihormati. Iya, kenapa? Padahal suaminya lebih pendek dari istrinya. Udah bulu pendek. Kenapa? Ya udah terima apa adanya. Karena suami laki-laki, makanya nggak boleh disepelein sekalipun pendek. Nih ibu-ibu yang punya suami pendek nih, ingat, kenapa nggak boleh nyepelein? Karena suami laki-laki. Kenapa nggak boleh nyepelein laki-laki sekalipun pendek? Karena laki-laki biar pendek bisa panjang. Betul enggak? Jawab. Jawab pakai mic, betul. Apanya yang betul? Kasih sayangnya. Biar pendek bisa panjang. Itulah laki-laki, makanya nggak boleh nyepelin sama suami, Bu. Betul apa betul, Bu? Apanya yang betul? Panjang langkahnya untuk usaha, panjang cara berpikirnya ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga. Itulah seorang suami. Amin. Sebagai seorang suami, pemimpin yang adil, yang bijak, jawab yang tegas, mic-nya taruh. Istri sudah dinafkahi, jawab yang tepat. Istri sudah. Sudah belum saya tanya? Sudah. Jawab yang tepat. Sudah sayang sama istri? Saya. Sudah sayang? Tepat. Sudah sayang? Sudah. Sudah dikasihi? Sudah. Sudah dikasih nafkah? Sudah. Sudah dinaiki? Sudah. Maksudnya sudah dinaiki sebagai seorang suami yang bertanggung jawab ketika istri mau kondangan naruh jinjingannya di atas lemari, kan nggak nyampe tinggi. Sebagai seorang suami ambilin kursi, istrinya dinaikin ke kursi untuk ngambil tas untuk kondangan, itu maksudnya. Alhamdulillah sudah punya anak. Alhamdulillah berapa bulan? 4 bulan jalan. Saya kasih resep supaya nanti diberi kemudahan ketika melahirkan. Ini kesaksian dari Umi. Umi 24 jam gak keluar sampai mau disesar. Ternyata resepnya satu. Setelah hampir setahun Umi baru cerita, baru terbuka. Tahu gak, Bi? Waktu lahiran Umi ingat sama emak. Umi minta maaf sama emak. Kuncinya itu. Makanya kalau jemaah telepon minta doa, masih ada orang tua enggak? Minta maaf. Sekecil apapun kita pernah punya dosa sama orang tua yang melahirkan kita. Itu teh. Nanti ketika mau melahirin minta maaf sama orang tua. Saya yakin sekecil apapun kita punya dosa, terutama yang melahirkan. Betul apa betul? Itu doa yang sangat manjur. Ini pengalaman pribadi Umi. Apa yang harus saya kasihkan ya? Teteh maunya apa teh? Nah ini untuk nanti kalau lahiran rumah sakit kan ya suka bawa apa? Itu loh perabot-perabotan. Ini muatnya banyak. Teteh mau warna coklat apa hitam? Hitam. Tas polo untuk nanti kalau ke rumah sakit bawa-bawa apa? Nah ini tempat uang tetehnya. Ya silakan. Kasih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah jari apa tadi? Udah? Jari telun, hati-hati. Ingat ya teh, minta maaf sama ibu yang melahirkan. Ini untuk perhatian semua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita singkat cerita, jari tengah siapa tadi? Apa kelebihan perempuan? Bisa mematikan yang hidup dan menghidupkan yang betul apa betul? Apanya yang betul? Nih kalau di pengajian hidup nggak rohaninya nutupin aurat, kerudung ditutup? Hidup. Lalu bagaimana setelah di pengajian, keluar dari pengajian tetap nggak pakai kerudung? Ini yang dimaksud mematikan yang hidup.
Yang dimaksud menghidupkan yang mati, yang tadinya nggak tahu bagaimana cara berpakaian, berbakti pada orang tua atau pada suami, hidup bertetangga, dijalani syariat Islam karena suka ke pengajian, akhirnya dijalani syariat Islam nih yang tadinya rohaninya mati. Jadi itu yang dimaksud mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Yang ke jari ini, kita singkat waktu udah malam. Jari manis, ya, dermawannya orang kah? Jadi kalau pengen tempel ini berdiri, kiai ustadznya harus bersatu, tinggalkan sifat jeleknya kalau selama ini bertentangan. Kalau pemimpin kubunya nggak adil, kurang bijak, tinggalkan sifat yang buruknya, ganti dengan kebijakan seorang pemimpin. Termasuk suami, kalau selama ini suka kasar sama istri, di tahun baru ini kita ganti dengan kehidupan yang baru, jadi suami yang bijak. Sekarang jadi apa tadi? Jari sebelum jari manis perempuan apa tadi? Pak, setuju nggak kalau saya bilang perempuan itu gampang masuk surga, gampang masuk neraka? Bagaimana taatnya terhadap suami? Perempuan gampang masuk surga, gampang masuk neraka, tergantung bagaimana taatnya pada suami. Setuju nggak Pak? Angkat tangan suami yang setuju. Suami yang bagaimana dulu sekarang? Kewajiban suami, istri hanya mendidik anak, nyuci pakaian, masak dan lain-lain, itu kewajiban suami. Tanya Kiai Sanusi itu. Bukan kewajiban istri. Tapi bukan berarti besok pagi suaminya suruh nyuci, suruh masak ya. Kenapa ini dilakukan sama istri? Karena istri nggak pengen ngambil ganjaran, ngambil pahala dari suami. Gampang nyari pahala Bu. Betul? Setuju Pak? Nah yang jadi permasalahan sekarang, udah kewajibannya dikerjakan sama istri, Bu. Ketika ibu menyediakan sarapan, ibu menyediakan secangkir kopi di pagi hari, suami pernah bilang gini nggak? Mah terima kasih ya kopinya, papa minta ridhonya mama udah bikinin kopi. Yang ada dibikinin kopi kemanisan, kopi apa kolak nih? Itulah Pak, betul. Mulai sekarang suami hijrah, hargai perjuangan pengabdian seorang istri. Ingat, kesuksesan seorang suami ditunjang oleh ridhonya seorang istri. Sebaliknya juga kesuksesan seorang istri ditunjang oleh ketaatannya terhadap suami. Sudah jari, sekarang jari mah. Orang kaya yang ditempel yang tadinya gini pelit, mulai sekarang hijrah. Ayo kita mulai orang yang jadi yang derma. Bapak Ibu sudah dermawan, sudah peduli dengan perjuangan Turi Hitam Putih. Yang miliki kaset ini silakan buka. Inilah hadiahnya orang yang mau peduli. Kasetnya dibuka. Dibuka, di dalam ada tulisannya, bisa ditukarkan di sini. Buka plastiknya, dibuka. Kalau kaset ini keluar pasti banyak ya. Ini uang apa? Kaset yang mana? Yang ini? Oh ya. Coba silakan dibuka. Padahal saya sudah nih seperti ini nih. Buka. Sengaja saya taruh di atas, barisan atas semua supaya hadiahnya yang di depan keluar. Ternyata masih banyak yang di atas nih. Tuh. Sengaja saya taruh di atas supaya kena sama orang sini. Sok kalau nggak percaya saya buka nih. Silakan dibuka gini. Tuh ada tulisan seperti ini. Silakan dibuka. Ya sini depan. Nih saya bilang di atas kan, bukti loh. Saya nggak mengada-ngada. Masih ada di atas nih, satu. Kalau ngambil satu orang satu-satu kena semua dia. Tuh. Apa dianya nih? Apa? Tuh ada kan? Masih banyak itu di atas. Mana Bu? Dibuka, isinya apa? Ibu mau ambil yang mana kadonya? Jangan dibuka.
bawa mah kado-kadonya. Iya, yang merah, hitam apa yang mana? Teteh, kado ambil pilih di depan. Udah, ambil bawa ke belakang. Apa? Ambil, mau yang mana? Hitam, ya. Dia nggak tahu, ambil aja. Dia nggak tahu, bawa. Dah. Ada lagi nggak? Silakan. Ini kalau habis ini kaset, saya yakin ini ya DVD mah sudah jelas. DVD tadi ada di sini ya, nggak mungkin kena kan? Itu handphone akan kebawa semua. Handphone, tas, yang lain akan kebawa semua. Ada lagi nggak? Sebelum saya tutup, ada lagi nggak? Baik, saya akan undi ya. Silakan sebelum ditutup. Ada apa Bu? Dapat apa? Ambil, yang mau yang mana? Ambil kado. Cepat. Silakan yang mau payung. 1701. Bawa payung 1701. 1701. Udah. 1701 cepat, mau dikasih payung. Yang mau payung 1701 batal. Ayo cepat. Udah batal, nggak berlaku. Masih ada handphone, saya undi nanti. 1099. 1099. 1099 ambil payung. 1099. Ada? Nih bawa payung. Ya. Silakan, saya mau kasih payung lagi. Jangan pulang dulu, ada handphone di penutup acara. 1704. 1704. 1704 batal. Cepat. 0688. 0688. 0688. 0688 cepat. Ayo. Ayo satu lagi. Benar nggak 0688 lihat? Tor dulu ya. 1788. 1788 ya 1788. Ini persembahan dari keluarga Pak Tarwendi, payung ya. Saya apa adanya jujur Pak Tarwendi. Payung yang kuning sama hijau untuk AA sama Dede di rumah boleh nggak? Boleh, biar ada kenangan. Hadiah dari Pak Tarwendi untuk AA Dede di rumah boleh? Ya, makasih. Baik, yang terakhir apa tadi? Doanya kaum berbicara kaum fakir di sini. Saya mau beri kesempatan kasih hadiah dengan siapa ini? Coba kamu ini yang pakai peci. Yang pakai peci. Senyumnya mana? Tunjukkan senyumnya. Saya mau ingatkan kepada masyarakat Tempel, kan dari ini orang yang dalam kekurangan ya, betul. Sekalipun kita dalam kekurangan jangan kecil hati. Insya Allah kalau kita tetap mengucap syukur kepada Allah, insya Allah kekurangan kita akan menjadi kelebihan bagi kita. Amin. Ngerokok.
suka ngerokok, makanya tadi ngerokok kan, makanya saya suruh ke depan. Orang lagi pengajian enak banget di situ, kelepus. Kiai aja nggak ngerokok ya. Coba kalau ngerokok bagaimana? Ambil satu, taruh di mulut. Anggap aja rokok ini nyala. Mau dia nggak? Mau ada ya, taruh di mulut. Nah, ikutin kata-kata saya. Nih, bapak. Kalau mau hadiah ikutin. Nih, saya kasih hadiah nggak tanggung-tanggung. Udah punya istri belum? Ini untuk istri di rumah. Baru satu nih, taruh rokoknya di mulut. Bapak. Ikutin mulut Abi. Sekali lagi gugur, saya panggil orang lain. Bapak. Taruh. Bapak. Satu untuk istrinya. Sekali lagi. Sudah malam, lanjutkan. Sudah malam. Mau yang ini apa yang ini? Itu benar, aman, yakin? Nah, aman, ini punya tuh religi. Saya yang tahu isinya apa. Nih bawa pulang. Nah, saya akan beri bukti sekalipun kita dalam kekurangan, jangan kecil hati. Insya Allah kalau kita tetap mengucap syukur kepada Allah, insya Allah kekurangan kita akan menjadi kelebihan bagi kita. Kalau masyarakat tempel selama ini kurang bersyukur, banyak berkeluh kesah, hijrah secara hakikat kita harus banyak bersyukur kepada Allah sekalipun dalam kekurangan. Insya Allah dengan kita tetap mengucap syukur, kekurangan kita akan menjadi kelebihan bagi kita. Amin. Coba taruh lagi, taruh. Bapak, coba ikutin. Bapak. Nih bukti. Bapak. Sudah malam, mau dilanjutkan. Nah ini kan dalam kekurangan, betul nggak? Tapi karena Abi tetap mengucap syukur kepada Allah, alhamdulillah justru kekurangan Abi menjadi kelebihan bagi Abi. Buktinya yang nggak kurang nggak bisa. Makasih. Silakan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalau pengen tempel ini berdiri, kiainya, ustadznya hijrah secara hakikat. Yang tadinya nggak akur mulai akur, pemimpinnya nggak adil, suami yang tadinya nggak bijak mulai menjadi suami yang bijak, wanita yang tadinya suka ngumbar aurat, hijrah auratnya ditutup, orang kaya yang tadinya pelit, hijrah tinggalkan kejelekan, mulai jadi orang kaya yang dermawan. Yang terakhir, yang tadinya nggak punya tapi berkeluh kesah, sekarang mulai bersyukur. Dari kelima ini, tolong pegang gelas seperti ini. Ini terakhir penyampaian kesimpulan materi. Ayo pegang gelas seperti ini. Ini anggap aja desa tempel. Kalau 5 jari ini bisa menempatkan, kita bicara jari bukan telapak seperti ini. Ya, angkat semua Pak. Coba lepas jempolnya. Jempolnya dilepas. Jatuh nggak? Bukan telapak. Kalau telapak nempel ini jari. Lepas jempolnya, hancur nggak? Betapa pentingnya jari jempol siapa tadi? Kiai, ulama, termasuk orang tua kita ada berapa? Orang tua kandung, mertua sama guru. Itu betapa pentingnya para kiai dan ustadz. Apa jadinya kalau tempel sudah nggak ada kiai dan makanya banyak silaturahmi ke kiai ke bawa anak-anaknya ngaji ke kiai Punten kiai ustadz yang ada di tempel, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya kalau ngaji dipasrahin, ada ijab kabul nggak ke ustadz? Ada ijab double nggak ke kiai? Apa selama ini nyuruh anak yang ngaji seperti nyuruh beli cabai di warung? Jangan harap ilmu kita anak kita akan manfaat kalau nyuruh anak yang ngaji ke kiai tanpa ada ijab kabul. Pak Kiai,
Pak Ustadz, karena saya keterbatasan waktu dari segi ilmu saya amanahkan anak saya untuk dididik sama kiai sama Ustadz. Insya Allah anak kita ilmunya akan bermanfaat. Jangan nyuruh anak ngaji ke kiai Ustadz kayak nyuruh beli apa ke warung. Ya Bu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai terakhir nggak ada yang nanya ya? Bener nggak ada yang nanya? Sebelum Abi pulang, Abi pernah lo dulu ditanya sama jemaah waktu masuk Islam baru sebulan, ditanya gini, Pak Ustadz sudah sunat atau belum? Benar, alhamdulillah saya sebelum masuk Islam sunat dulu, karena saya belajar Islam dulu. Dalam kitab Safinatun aja kan ada keterangan mengenai toharo. Toharo dalam Islam salah satunya adalah alhamdulillah. Ini sekedar intermezzo. Waktu saya sunat di tahun kedua usia saya sekitar 38 tahun saya baru disunat. Kenapa? Masalah buat lo? Waktu sunat sampai lari, yang lari bukan sayanya, malah susternya yang lari. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagai penutup perlu saya ceritakan gak apa yang dilakukan orang tua saya ketika saya masuk Islam? Perlu gak? Tidak perlu. Islam mengajarkan sekalipun orang tua menzolimi kita, kita harus hormati beliau sebagai orang tua. Kalau saya sudah ceritakan berarti saya sudah buka aib orang tua saya. Bagaimanapun beliau orang tua yang harus saya hormati. Kenapa saya nggak berani menceritakan? Gara-garanya saya duduk di depan rumah di teras, saya lihat kupu-kupu, saya renungi tafakuri kupu-kupu berasal dari apa? Ulat Bu, ulat. Hidupnya di mana? Di pohon makannya dedah. Nah ulat bulu setelah dewasa hewan yang menjijikkan menggumburkan menyebarkan sebuk jantan ke sebuk betina dengan panorama yang indah terbang ke sana kemari, tumbuhlah pohon-pohon lain, bunga-bunga yang lain. Ternyata saya renungi pohon berbicara orang tua khususnya ibu, daun itu nafkah yang diberikan orang tua kita, ulat bulu berbicara ketika kita masih kecil, kupu-kupu berbicara ketika kita sudah dewasa. Bagaimana orang tua ketika kita masih kecil? Orang tua makanan udah mau masuk mulut, tega nggak seorang ibu langsung dimakan? Ma, entah mah dede, nggak jadi kan dimakan, betul? Anak lagi enak-enak makan, anak ropot ditinggal itu makan, cuci tangan, nyebokin anak, cuci tangan lagi, makan lagi. Itulah seorang ibu. Betul apa betul? Nah yang jadi permasalahan sekarang, setelah kita berumah tangga, suami yang tampan, istri yang cantik, ketika kita masak sudah nggak ngirim ke orang tua dulu baru kita makan? Yang ada kita makan dulu, orang tua dikirim sih. Nih pemuda-pemudi begitu kita kerja, pemuda mana pemuda? Begitu gajian ngasih ke orang tua dulu, apa apel dulu? Bapak-bapak sayang nggak sama anak? Sayang sejauh mana, sebesar apa kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya? Saya pengen tahu. Benar sayang sama anak? Maaf Pak, kalau bapak tidak terima turunkan saya dari mimbar saat ini, saya siap. Sebesar apapun bapak kasih sayang ke anak dibandingkan dengan ibu-ibu kasih sayang ke anak, bapak-bapaknya kecil nggak ada apa-apanya. Betul nggak Bu? Setuju Bu? Ketika ada pengajian, kalah bae wong lanang mah emang iya. Ketika pengajian anaknya nggak ngikut karena besok sekolah, ketika kondangan karena anaknya nggak ngikut karena lagi sekolah, ada bolu, ada pisang, ada kacang, ada rengginang dimasuk kantong plastik dibawa pulang saking sayangnya ke anak. Itulah seorang ada hajatan, ada pengajian, dibawa makanan, dibungkus, dibawa pulang untuk betul apa betul Bu? Setuju Bu? Angkat tangan ibu-ibu yang setuju semua, jangan diturunin dulu. Yang angkat tangan berarti tukang ngantongin kue di hajatan dan pengajian. Nggak nyangka orang tempel kalau ngaji kondangan suka buntelin makanan dibawa pulang. Ngaku sendiri, betul nggak Pak? Tuh, emang enak dibalikin, betul. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagai penutup, saya akan menggunakan bahasa Turki karena saya belajar Islam sampai Boleh saya pakai bahasa Turki? Perlu diartiin? Bisa nggak bahasa Turki?
Perlu diterjemahin? Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda karo pemuda nih. Berhubung waktunya wis bengi wis jam pira. Jadi siap tekan jam 1, saiki jam 1 kurang seperempat ya, kurang 15 menit. Jadi nyong ora bisa lanjut maning karena kan masih ada ndonga. Aja bubar disit saudunge ditutup dengan doa. Karena barokah pengajian nang doa. Jadi nyong ora bisa lanjut maning. Bukan kok ngundang nyong maning dilanjut maning karo nyong ya. Dong kena boyo ya. Nah Turki saya bukan Turki Timur Tengah, turunan kidul. Karena saya dari Wonosobo, Jawa Tengah bagian kidul. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau foto yang benar itu datangnya dari Allah dan hak Allah semata. Kalau ada kekeliruan itu karena keterbatasan saya sebagai manusia mohon dimaklumi. Wabillahi syukron katsir. Ila liqa fi amanillah. Billahi bisabilihaq. Bismillahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP nggak ada yang keluar, harusnya ada di situ semua. Tapi karena saya ingin menyenangkan untuk yang ikut jalan santai, saya mau keluarin HP 1. Setuju? Mau dikeluarin HP-nya semua? Kasetnya habisin. Ya, siap? Yang mau dikasih HP, perhatikan nomornya. Tolong ya. Nih 3 kali saya ambil, 3 kali disebut perjanjian ya. Sampai 3 kali nggak ke depan gugur, kedua kali 3 kali ke depan gugur, 3 kali ke depan gugur berarti HP kembali ke Tureli Hitam Putih untuk kegiatan lain. Makanya perhatikan, kalau ada gini langsung 0548 0548. Coba sini ya Pak Ustadz Darsono, tolong, atau Pak Ku ya, Pak Ku serahkan hadiahnya, ambil HP 1, coba lihat. Bener salah, ini bukan 0548. Tuh, pegang. Ini berapa nih? 0548. Itu bukan, ini yang 0548. Kalau itu 0548. Ambil HP-nya 1, Pak Ku. Ya, silakan serah terima. Ini yang dapat handphone yang beruntung hari ini. Sini Neng, jangan ke situ Neng. Mimpi apa semalam Neng? Silakan terima itu. Ya, bawa pulang hak ya. Silakan. Ya, mangga. Mangga nun. Al-watu wal makan mudhafan alih MC. Syukron kasiron ala qaulin naf'i ala kalamin naf'i ala mau'idatin hasanatin. Wa karimina wa dukrina wa maulana Muhammad wa sallimu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabir sayyidna'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa adim sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutawfiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha inda ala darajat wa tuballiguna biha asal goyat min jamil haratul hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa duriyatana min alil ilmi wal khair wa la tatna wa iyahum ma'al syarri wa dhair. Rabbana hablana min ajwajina wa duriyati qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.